operasi vektor. Operasi vektor yang akan kita pelajari ini nanti ada penjumlahan vektor, pengurangan vektor, terus ada perkalian, sama yang terakhir adalah perbandingan vektor. Jadi ada 4 bagian ya. Yang pertama penjumlahan vektor dulu. Penjumlahan vektor ini bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama pakai cara geometrik, terus nanti yang kedua pakai cara aljabar atau analitik. Jadi misalkan saya punya 2 vektor, vektor U sama vektor V. Bagaimana sih nilai kalau dijumlahkan vektor U ditambah vektor V gitu? Ya, ini ada kalau misalkan pakai cara geometrik itu ada 2 ya. Geometrik itu berarti caranya pakai gambar. Aturan segitiga. Yang pertama, aturan segitiga yaitu pertama kan vektor U, berarti vektor U-nya di gambar dulu, garis lurus. Di sini ada 1, 2, 3, 4 satuan. Terus setelah itu di finishnya vektor U itu langsung dilanjutkan menggunakan vektor V. Vektor V itu miring ke kanan 2 satuan, ke atasnya juga 2 satuan. Berarti kayak gini. Terus garis dari vektor U, dari startnya U ke finishnya V, kita hubungan menggunakan garis. Nah ini kan jadinya kayak membentuk segitiga ya. Ini loh yang dimaksudkan. Ini adalah nilai dari vektor U ditambah dengan vektor V. Itu kalau aturan segitiga ya. Kalau aturan jajar genjang, berarti sama-sama startnya di 1 titik. Kalau ini kan tadi melanjutkan ya. Kalau ini sama-sama di 1 titik. Misalkan vektor U itu tadi 4 satuan ke kanan, berarti kita gambarkan. Terus vektor V itu 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Dari 1 titik startnya, berarti kita gambarkan. Nah, kita buat jajar genjangnya. Jadi sejajar dengan vektor V dan sejajar dengan vektor U, kemudian kita tarik garis tengahnya. Gitu. Ini loh, garis tengahnya ini adalah vektor U ditambah dengan vektor V nilainya. Gitu ya. Itu untuk cara geometrik. Kalau cara aljabar sama seperti penjumlahan biasa. Kalau cara aljabar ini dibagi menjadi 2, yaitu yang ada di ruang berdimensi 2 atau R2 dan juga R3, ruang berdimensi 3. Kalau ruang berdimensi 2, misalkan saya punya vektor U. Vektor U-nya adalah A, B atau A, B. Vektor V-nya C, D atau C, D. Maka vektor U ditambah vektor V itu berarti ditambah biasa. AB ditambah CD. Yang atas ditambahkan dengan atas, artinya A ditambahkan dengan C. Yang bawah ditambahkan dengan bawah. B ditambah dengan D. Contoh, misalkan vektor U-nya adalah 1,2 atau 12. Vektor V-nya 3,4 atau 3,4. Berarti U, vektor U ditambah vektor V 12 ditambah 34. Atasnya tambah atasnya 1 tambah 3, 4, 2 tambah 4, 6. Berarti hasilnya adalah 4,6 atau ditulis seperti ini, 46. Sama halnya prinsipnya dengan vektor di R2. Kalau R3 itu koordinatnya ada 3. Misalkan vektor U itu A, B, C, vektor V itu D, E, F. Maka vektor U tambah vektor V, A, B, C ditambah D, E, F. Atasnya A tambah D, B tambah E, C tambah F. Langsung ke contoh. Misalkan vektor U itu nilainya 1, 2, 3. Vektor V koordinatnya 4, 5, 6. Maka vektor U ditambah vektor V itu 1, 2, 3 ditambah 4, 5, 6. 1 tambah 4 berarti 5. Yang tengah 2 ditambah 5, 7 ya. Yang paling bawah 3 ditambah 6, 9. Gitu. Itu untuk penjumlahan vektor. Sekarang pengurangan vektor. Untuk pengurangan vektor ini ada 2 cara juga. Yang pertama ada cara geometrik yang gambar, terus ada cara aljabar atau analitik. Kalau menggunakan cara geometrik berarti harus kita gambar dulu. Misalkan vektor U itu 4 satuan ke kanan, vektor V 2 satuan ke kanan dan ke atas. Berarti maka vektor negatif vektor V itu berarti panjangnya sama, tapi arahnya berbeda. Arahnya berbeda ya. Ini kan arahnya ke atas. Kalau negatif vektor V berarti arahnya ke bawah. Jadi kayak lawannya gitu. Kalau misalkan kita menggunakan
misalkan kita mau menyelesaikan bagaimana sih penyelesaian vektor U dikurangi vektor V gitu. Bisa menggunakan dua cara ya, cara segitiga atau aturan jajar genjang. Kalau aturan segitiga berarti kita taruh di satu titik. Jadi bukan seperti yang penjumlahan tadi kan diteruskan ya. Kalau ini dijadikan ke satu titik. Vektor U ke kanan 4 satuan, vektor V 4 satuan ke kanan dan ke atas. Nah, nilai dari vektor U dikurangi vektor V itu berarti yang ini, dari vektor U ke V. Vektor U dikurangi vektor V. Yang ini ya, dari sini ke sini. Kalau aturan jajar genjang berarti gini, vektor U-nya 4 satuan ke kanan, langsung ke negatif vektor V. Negatif vektor V berarti kan ke bawah ya. Terus kita hubungkan, kita tarik garis sejajar dengan vektor negatif V, kita tarik sejajar lagi supaya membentuk jajar genjang. Berarti ini yang biru ini yang menghubungkan antara vektor U dengan negatif vektor V. Inilah nilai dari vektor U dikurangi dengan vektor V gitu. Terus kalau cara analitik ya, cara analitik atau cara aljabar ini dibagi menjadi dua lagi, sama halnya yang tadi, sama halnya penjumlahan vektor. Untuk R2, misalkan saya punya vektor U A, B, vektor V-nya C, D. Maka vektor U dikurangi vektor V berarti ini tinggal tandanya dikurangi aja, kan pengurangan. AB dikurangi CD, yang atas kurangi atas, A dikurangi C, yang bawah B kurangi D. Misalkan vektor U nilainya 1, 2, vektor V 3, 4. Berarti maka vektor U dikurangi vektor V 1, 2 dikurangi 3, 4. 1 dikurangi 3 adalah min 2. 2 dikurangi 4 adalah negatif 2. Untuk R3, ruang berdimensi 3, ini prinsipnya hampir sama. Tinggal koordinatnya itu ada 3 ya. Misalkan vektor U-nya itu A, B, C, vektor V-nya D, E, F, maka vektor U dikurangi vektor V, A, B, C dikurangi D, E, F. Atas dikurangi atas, A dikurangi D, B dikurangi E, C dikurangi F. Contoh, misalkan ada vektor U 1, 2, 3, vektor V-nya itu 4, 5, 6, maka vektor U dikurangi vektor V nilainya adalah 1, 2, 3 dikurangi 4, 5, 6. 1 dikurangi 4, negatif 3. 2 dikurangi 5, negatif 3. 3 dikurangi 6, negatif 3. Berarti nilainya gitu. Selanjutnya yaitu perkalian bilangan dengan vektor. Jadi ada bilangan tertentu dikalikan sama vektor. Ini bisa menggunakan dua cara lagi. Yang pertama cara geometrik, yang kedua cara aljabar atau analitik. Untuk cara geometrik ini berarti harus menggambar memang. Kalau misalkan saya punya vektor V itu ke kanan arahnya, nilainya atau besarnya itu 3 satuan 1, 2, 3. Kalau saya mau mencari 3 kali vektor V, berarti 3 kali garis vektor V-nya tadi. Tadi kan 3 satuan, berarti 3 kalinya tuh 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah kesini berarti. Kalau misalkan saya mau mencari negatif 3 vektor V, berarti kan kalau negatif arahnya yang berbeda, nilainya sama ya, tapi arahnya berbeda. Berarti dari sini startnya 9 satuan berarti ke kiri karena negatif. Kalau misalkan dari vektor V ini, tadi kan 3 satuan ya, saya mau mencari setengah dari vektor V. 3 setengahnya tuh berarti 1,5 ya, berarti seperti ini. Arahnya juga sama-sama ke kanan karena ini positif, bukan negatif gitu. Sehingga bisa ditarik kesimpulan secara umum itu berlaku seperti ini. M dikali vektor V, M itu berarti suatu bilangan tertentu, dan V itu berarti yang aslinya, M vektor V itu yang seperti ini, pengalinya, itu searah apabila M-nya bernilai positif atau M-nya lebih dari 0, kan misalnya ini ya, searah kan sama-sama ke kanan. Tapi kalau M-nya itu kurang dari 0, misalkan negatif, nah ini kurang dari 0 itu negatif, nanti arahnya tuh berlawanan. Kalau ini ke kanan, berarti ke kiri, karena berlawanan ya. Terus, M vektor V itu merupakan vektor 0, kalau M-nya sama dengan 0. Misalkan 3-nya ini 0 ya, 0 kali berapapun kan hasilnya 0 ya. Ya itu berarti namanya vektor 0.
Untuk cara aljabar ini juga dibedakan menjadi dua lagi ya. Ada vektor di R2, ruang berdimensi 2, sama vektor di R3. Misalkan vektor di R2 dulu ya. Saya punya vektor U, A, B, C, vektor V itu C, D. Maka M dikali U, M itu bilangan tertentu. Berarti hasilnya M dikali A, M dikali B. Kalau V berarti sama. M dikali C, M dikali D. Gitu. Kalau vektor V di R3, misalkan saya punya 3 koordinat A, B, C, maka M dikali vektor V itu berarti M dikali A, M dikali B, M dikali C. Misalkan saya punya vektor V itu 2, 14, 6, M-nya adalah 2, maka M dikali vektor V itu 2 dikali 2 dikali 2 itu 4, 2 dikali 14 itu berarti itu kayak gini ya, 3 kali 2 dikali 4 2 dikali 14, 28, 2 dikali 6, 12. Berarti nilainya 4, 28, 12 gitu. Kemudian pada perkalian skalar dengan vektor berlaku sifat-sifat seperti ini, perkalian. Kalau misalkan M plus minus N dikali vektor U, ini berlaku M dikali vektor U plus minus M dikali vektor V. Terus kalau MN dikali vektor U, ini bisa juga berlaku M dikali N kali vektor U gitu. M sama N itu skalar atau bilangan real, dan vektor U, vektor V yang merupakan vektor.